Halo kawan, woro-woro penting, pengumuman penting tentang update e-purchasing aplikasi katalog LKPP. Jadi katalog LKPP yang versi baru sekarang ya, pada saat Anda membuat paket e-purchasing, paket katalog, Anda disuruh untuk melengkapi dokumen persiapan e-purchasing. Dokumen persiapan e-purchasing di mana ada 4 bagian yang Anda harus siapkan di situ. Ada 4 seperti yang tertuang di belakang saya. Spesifikasi teknis e-purchasing, prioritas penggunaan produk dalam negeri, mau prioritas 1, 2, 3 atau 4. Kemudian pengumpulan referensi harga, prioritas penggunaan produk dalam negeri, prioritas penggunaan produk dari penyedia UMKK, usaha kecil dan menengah. Ya, ada 4 informasi yang harus tersedia dalam dokumen persiapan e-purchasing. Sekali lagi, spek e-purchasing, kemudian prioritas penggunaan produk dalam negeri, prioritas penggunaan produk dari penyedia usaha kecil serta koperasi, dan pengumpulan referensi harga. Dan fitur ini sebenarnya adalah mengikuti keputusan Kepala LKP nomor 122 tahun 2022 tahun yang lalu ya. Dan ini juga sudah kita tuangkan, kita jelaskan dalam buku kerja e-purchasing dan video-video sebelumnya. 4 informasi ini Anda bisa penuhi dari 2 dokumen yang sudah kita bagikan sebelumnya dan juga akan tersedia pada buku kerja e-purchasing. Ya, spek tag sudah pasti tersedia dalam spek buku kerja e-purchasing. Kemudian prioritas penggunaan produk dalam negeri itu tersedia di mana? Di dokumen penetapan penyedia e-purchasing dan juga dokumen identifikasi kebutuhan. Ingat 7 langkah dalam menerapkan e-purchasing yang di video sebelumnya. Kemudian prioritas penggunaan produk penyedia UMKM juga tersedia dalam dokumen identifikasi kebutuhan. Ya, juga pengumpulan referensi harga juga tersedia dalam dokumen penetapan penyedia e-purchasing. Setidaknya Anda upload 2 file, yaitu spesifikasi teknis e-purchasing dan Anda upload dokumen penetapan penyedia e-purchasing. Saya sangat bersyukur dan apresiasi kepada teman-teman di LKPP, terutama Direktorat 2 yang sudah mengupgrade ya, dan sudah mendengarkan berbagai masukan sampai akhirnya membuat fitur baru ini, sehingga memaksa secara regulasi meluruskan apa yang salah selama ini dalam melakukan e-purchasing. Ya, sukses. Pastikan Anda mengikuti 7 langkah dalam melaksanakan e-purchasing, mulai dari identifikasi kebutuhan, kemudian juga dan seterusnya analisis pasar, dokumen penetapan penyedia e-purchasing, dan spek e-purchasing. Kalau itu Anda lakukan 4 informasi melalui 2 dokumen tadi, setidaknya Anda tinggal upload pada unggah file dan Anda bisa transaksikan. Dengan adanya spek tag e-purchasing pada fitur dokumen persiapan e-purchasing ini akan memudahkan PPK maupun pejabat pengadaan melakukan negosiasi e-purchasing. Tidak perlu menggunakan link Google Drive ya, seperti yang sudah pernah kita sharing. Cukup nanti calon penyedia akan mempelajari spek tag e-purchasing yang sebenarnya spek tag ini adalah hanya mengambil link katalog yang sedang akan ditransaksikan, hanya saja ditambahkan dengan poin-poin negosiasi seperti apa? Spesifikasi kinerja, spesifikasi jumlah, spesifikasi waktu, spesifikasi pelayanan, dan akan menghasilkan kualitas spesifikasi yang akan menjadi perikatan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak. Dengan fitur ini akan menghasilkan suatu komponen baru dalam berkontrak, yaitu yang sudah selazimnya, yaitu kontrak surat pesanan e-purchasing dilampiri dengan spesifikasi teknis e-purchasing, sehingga spek tag e-purchasing inilah yang akan menjadi bagian dari pedoman pemeriksaan hasil pekerjaan dan juga pedoman pemeriksa auditor nantinya. Sukses buat Anda semuanya. Perhatikan dan ikuti buku kerja e-purchasing yang akan sebentar lagi akan dirilis. Sukses buat semuanya.